Afriani Afda. Sayup-sayup terdengar berita. Saat satu demi satu wakil rakyat menjadi dengan entengnya mereka bersuap kerja. Ya, menyuap uang rakyat demi kepentingan mereka sendiri tanpa pedulikan rakyat kecil. Seekor ulat menggeliat dalam buah jambu. Ketika aku akan memakannya, aku termenung sesaat berpikir, mungkin ulat itu ingin berbisik bahwa ia sama lezatnya seperti aku. Serakahan, karya Sayekti Sartono. Hai kalian, para koruptor negeri ini, sudahkah kalian sadari hidup kami ini sudah sengsara karena keserakahan kalian yang telah menghancurkan harapan kami. Hai kalian, tak ingatkah kalian pada kami, rakyat negeri ini yang sudah jatuh miskin, rakyat negeri ini yang sudah sengsara akibat ulah kalian, rakyat negeri ini yang sulit untuk mencari makan. Hai kalian, kami hanya berharap kalian segera sadar. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya akan membacakan puisi tentang keserakahan karya Sayekti Sartono. Hai kalian, para koruptor di negeri ini, sudahkah kalian sadari hidup kami ini sudah sengsara karena keserakahan kalian yang telah menghancurkan harapan kami. Hai kalian, tak ingatkah kalian pada kami, rakyat negeri ini yang sudah jatuh miskin, rakyat negeri ini yang sengsara akibat ulah kalian, rakyat negeri ini yang sulit untuk mencari makan. Hai kalian, tak cukupkah satu mobil di rumahmu? Tak cukupkah satu rumah jadi milikmu? Kenapa masih juga kalian jarang jadi rezeki kami? Kenapa, mengapa, dan bagaimana? Hai kalian, kami hanya berharap kalian segera sadar agar anak cucu kami bisa pintar untuk melanjutkan cita-cita yang telah menggetar bergelora dalam darah yang tak lagi datar. Bangsa ini ditemukan di zaman baik secara pribadi atau kos, dimulai dari RT atau RW hingga ke lingkup yang lebih besar seperti wakil rakyat, kementerian, hingga para komisi, bahkan yang lebih kira-kira juga ditemukan pada instansi yang berat. Selain anehnya adalah setiap pelaku korupsi yang tertangkap tidak pernah merasa malu, bahkan mereka masih bisa membela diri dan tersenyum di hadapan media, bahkan juga bisa kembali ke jabatannya. Berbalik dengan negara Korea dan Korea sangat merasa malu sehingga para pelaku korupsi malu dan mereka juga jabatannya. Di Jepang mereka duduk dengan berat dan terkadang mereka senang. Oleh karena itu, begitu masifnya tindakan korupsi di negara ini membuat Indonesia masuk ke dalam 10 negara di dunia yang tingkat korupsinya sangat parah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Keserakahan karya Sayekti Sartono. Hai kalian, para koruptor negeri ini,
Sudahkah kalian sadar? Hidup kami ini sudah sengsara karena keserakahan kalian yang telah menghancurkan harapan kami. Hai kalian, tak ingatkah kalian pada kami? Rakyat negeri ini yang sudah jatuh miskin, rakyat negeri ini yang sengsara akibat ulah kalian. Rakyat negeri ini yang sulit untuk mencari makan. Hai kalian, tak cukupkah satu mobil di rumahmu? Tak cukupkah satu rumah jadi milikmu? Kenapa masih juga kalian jarah rezeki kami? Kenapa? Mengapa? Dan bagaimana? Hai kalian, kami hanya berharap kalian segera sadar agar anak cucu kami bisa pintar untuk lanjutkan cita-cita yang telah menggetar, bergelora dalam darah yang tak lagi datar. Jambu karya Andi Rubhan. Aku terkejut melihat seekor ular menggeliat dalam buah jambu. Ketika aku akan memakannya, aku termenung sesaat. Kupikir mungkin ular itu ingin berbisik bahwa ia sama laparnya seperti aku. Aku ini rakyat jelata. Bagaimana aku siap ikuti pemimpin bangsa jika hidupnya tak jujur, tak sederhana? Aku ini jamaah umum. Bagaimana aku ikhlas patuhi pemimpin agama jika hidupnya tak jujur, tak sederhana? Aku ini warga biasa. Bagaimana aku mampu taati pemimpin negara jika hidupnya tak jujur, tak sederhana? Aku ini orang rendahan. Bagaimana akan panuti pemimpin setempat jika hidupnya tak jujur, tak sederhana? Aku terkejut melihat seekor ular menggeliat dalam buah jambu. Ketika aku akan memakannya, aku termenung sesaat. Kupikir mungkin ular itu ingin berbisik bahwa ia sama laparnya seperti aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Hadirin sekalian yang saya hormati, korupsi adalah
adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Dasar Nomor 20 2001 tentang pengubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semakin hijau menunjukkan tingkat korupsi semakin rendah, sedangkan semakin merah menunjukkan tingkat korupsi semakin tinggi. Rasuah atau mencuri ialah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lain terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik dan masyarakat yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan terpihak. Dewasa ini, Indonesia telah dihadapkan pada posisi dilematis seputar permasalahan moral yang tidak kunjung sirna, yaitu korupsi. Korupsi merupakan pelowongan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut. Hal ini perlu diatasi secara tepat sebagai wujud kesaudaraan kita sebagai masyarakat yang masih rindu akan kemakmuran bangsa. Lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana strategis dalam rangka menyuarakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya melanjutkan pidato ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sipa Aulia. Saya siswi kelas 8 SMPN 1 Atap Sinjar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Generasi Anti Korupsi. Tujuan saya berpidato pada pagi hari ini adalah untuk menyuarakan dan juga untuk mengimbau generasi muda pada penerus bangsa untuk menjadi generasi anti korupsi. Seperti yang kita ketahui bersama, korupsi adalah pelanggaran hak-hak asasi, hak-hak sosial, dan hak-hak ekonomi yang berdampak sangat buruk yang merugikan negara kita tercinta, Indonesia. Maka dari itu, korupsi tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena dampak dari korupsi bukan hanya menghambat pembangunan negara, tetapi juga merusak bibit-bibit generasi muda penerus bangsa. Hadirin yang berbahagia, negara kita Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, kaya akan seni dan budaya, kaya akan segala aspek. Tetapi, mengapa masih banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak mempunyai biaya? Mengapa masih banyak anak-anak yang mati kelaparan? Apa yang salah dengan bangsa kita ini? Masih banyak rakyat yang tidur beratapkan langit, beralaskan tanah, tidak memiliki tempat tinggal. Masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mengapa? Karena hak-hak mereka diambil oleh orang-orang serakah yang